Matematika sering dianggap sulit karena diajarkan secara langsung dan abstrak. Namun, Zoltan Daines percaya bahwa setiap siswa akan lebih mudah memahami konsep matematika jika mereka belajar sambil bermain dan bereksperimen secara langsung. Dari sinilah lahir teori belajar Daines. Teori belajar Daines adalah pendekatan dalam pengajaran matematika yang berfokus pada pemahaman konsep melalui aktivitas konkret dan permainan, dengan tujuan membawa siswa dari pengalaman langsung ke konsep abstrak. Zoltan Paul Daines lahir di Budapest, Hungaria pada 16 Juni 1916. Ia dikenal sebagai matematikawan dan psikolog pendidikan yang berfokus pada bagaimana anak-anak memahami konsep matematika. Karirnya dimulai sebagai dosen dan peneliti di berbagai universitas seperti University of Leicester dan University of Sherbrooke. Pada tahun 1960-an, ia mengembangkan teori pembelajaran matematika yang berbasis aktivitas konkret dan permainan. Daines juga menciptakan berbagai alat bantu seperti logical blocks, multi-base arithmetic blocks, dan tangram. Konsep dasar teori Daines. Teori Daines memandang matematika sebagai ilmu tentang struktur dan hubungan antar struktur. Anak akan lebih mudah memahami jika pembelajaran dimulai dari aktivitas konkret, lalu berkembang ke representasi dan simbol abstrak. Daines menekankan dua prinsip utama. Multiple embodiment, yaitu konsep disajikan dalam berbagai bentuk agar siswa melihat dari banyak sudut. Perceptual variability, yaitu konsep ditampilkan dalam konteks berbeda untuk memperkuat pemahaman. 6 tahap teori Daines. Tahap awal di mana anak diberi kebebasan melakukan aktivitas tanpa aturan khusus. Mereka bereksperimen serta memanipulasi objek konkret maupun abstrak sebagai pengalaman pertama berhadapan dengan konsep baru sehingga terbentuk struktur mental awal. Setelah tahap bebas, anak diarahkan pada permainan beraturan yang mendorong mereka menemukan pola dan keteraturan. Dengan mengikuti aturan, anak belajar menganalisis struktur matematika, misalnya melalui menggunakan balok logika. Anak diarahkan menemukan kesamaan sifat dari berbagai permainan berbeda. Transisi dari permainan satu ke permainan lain membantu mereka menyadari bahwa struktur dasar tetap sama meskipun bentuk permainannya berbeda. Contohnya, mengelompokkan bentuk geometri dan mengelompokkan benda nyata. Kesamaan sifat yang telah ditentukan kemudian dituangkan dalam bentuk representasi yang lebih abstrak seperti gambar, tabel, atau diagram untuk membantu memahami struktur matematika yang mendasari konsep tersebut. Representasi yang telah diperoleh kemudian dirumuskan ke dalam simbol matematika formal maupun pernyataan verbal. Tahap ini menjadi jembatan penting antara pengalaman konkret dan bahasa matematika formal. Tahap akhir ketika anak merumuskan sifat-sifat baru dari struktur matematika yang telah dipelajari. Sifat dasar dijadikan aksioma, kemudian diturunkan menjadi teorema atau dalil melalui proses pembuktian. Dengan demikian, anak mencapai pemahaman matematika yang abstrak dan formal.
Pernahkah kalian berpikir bagaimana cara memahami nilai tempat dalam bilangan dengan mudah? Misalnya pada bilangan 233. MIB adalah alat bantu pembelajaran matematika berupa blok-blok berbentuk kubus yang masing-masing mewakili nilai tempat tertentu. Satuan berbentuk kubus kecil mewakili satu satuan, puluhan berbentuk batang panjang mewakili 10 puluhan, ratusan berbentuk lempeng datar mewakili 100 ratusan, dan ribuan berbentuk kubus besar mewakili 1000 ribuan. Ambil 2 flat, ambil 3 rod, dan ambil 3 unit. 2 flat berarti 100 tambah 100, 3 rod berarti 10 tambah 10 tambah 10, dan 3 unit berarti 1 tambah 1 tambah 1. 200 tambah 30 tambah 3. Hasilnya adalah 233.